warahmatullahi wabarakatuh. Berat ini urusannya. Ada teh manis, ada snack. Ya rasa. Kalian berkatnya keluar ini udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Kiai Haji Ahmad Fatoni bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, para asatiz, para orang tua, mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah hadir dan kumpulnya kita mendatangkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini mau lanjut atau mau udahan ini? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita bisa hadir berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati 3 hari wafatnya sekaligus mendoakan almarhumah Ibunda Ibu Marfu'ah binti Haji Madani. Hadirin, almarhumah ini sekenalnya saya adalah orang yang sangat baik, luar biasa. Bahkan beliau ini menjadi salah seorang promotor untuk donatur di wilayah RT 14 yang disedekahkan ke Masjid Al Istiqomah, setahu saya, karena saya sering berhubungan dengan beliau. Manusia perjalanan hidupnya ada yang panjang, ada yang pendek, sesuai dengan garis takdir yang Allah berikan kepadanya. Maka bagaimanapun kita, kapanpun kita meninggal dunia, ada pepatah bahasa Indonesia mengatakan manusia mati meninggalkan nama, harimau mati meninggalkan belangnya. Ketika manusia meninggal dunia, mulailah terdengar cerita-cerita tentang dirinya. Tergantung bagaimana hidupnya. Kalau hidupnya berantakan, hidupnya banyak meninggalkan kesan-kesan yang jelek, hidupnya banyak membuat keonaran, rusuh jadi orang, maka cerita tentang dirinya yang keluar adalah cerita-cerita yang jelek. Bahkan meninggalnya dia, banyak orang yang demen. Bagus dia udah kagak ada. Kalau dia ada, rusuh urusannya. Sama tetangga nggak pernah akur, sama saudara berantem mulu. Emang ada orang sama saudaranya berantem mulu? Emang ada? Di sini nggak ada kayaknya ya. Ini mah pada akur-akur di sini mah. Sono jaga Karsa dekat Masjid Al Makmur. Tapi kalau dia adalah orang baik, orang soleh, banyak kebaikan-kebaikan yang dia tinggalkan, maka cerita tentang dia keluar dari mulut-mulut sekitarnya adalah kebaikan-kebaikan. Seperti almarhumah, saya dengar cerita tentang beliau setelah wafatnya. Beliau rajin ngaji,
Beliau orang yang sangat peduli. Beliau adalah orang yang aktif di sosial kemasyarakatan, lingkungan RT maupun majelis taklim. Enak kita sebagai keluarganya yang ditinggalkan oleh beliau. Enak kita sebagai keluarganya, sahabatnya, kerabatnya yang ditinggalkan oleh beliau. Walaupun mungkin masih ada kesedihan, tapi kesedihan kita tertutup dengan cerita-cerita baik tentang almarhumah, betul. Maka keluarga mah kalau namanya sedih ya sedih, tapi sekarang enggak harus sedih lagi. Tugas kita cukup doain dan juga teruskan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh almarhumah. Maka ada untayan hikmah dari seorang ulama mengatakan, innamal mar'u hadisun bima ba'dahu wa kun hadisan hasanan lima wa'a. Sesungguhnya manusia perjalanan hidupnya akan menjadi cerita orang-orang setelahnya. Kita tahu bagaimana orang tua kita, kita tahu bagaimana kakek kita, kita tahu bagaimana buyut kita. Cerita dari orang-orang yang dulu pernah hidup sezaman dengannya. Mungkin kita nggak ngerasain hidup dengan mereka, tapi diceritain dulu almarhum engkong lu tuh yang bangun masjid. Dulu almarhum engkong lu tuh kalau ada orang kesusahan pasti dia paling dulu nolongin. Cerita-cerita tentang orang tua kita, leluhur kita sampai ke telinga kita dari orang-orang yang hidup sezamannya, padahal kita nggak ngerasain. Sama juga almarhumah yang kita doakan pada malam hari ini. Cerita tentang beliau akan terus mengalir ke cucunya, ke anak-anaknya, ke cicitnya, ke tetangganya, ke kerabatnya, sampai generasi setelahnya yang gak hidup sezaman dengan dia. Dulu mah almarhumah Masya Allah ringan tangan. Almarhumah Masya Allah baiknya luar biasa. Maka hikmahnya dikatakan wakun hadisan hasanan lima wa. Maka jadilah kalian cerita yang baik, buat cerita yang bagus tentang diri kalian, buat orang-orang setelah kalian nanti. Biar bisa dicontoh, biar bisa ditiru, biar bisa menjadi pelajaran. Pak, ya. Lu mau makan dah, gak usah pakai takut-takut. Kan kalau kita meninggal dunia, terus orang cerita tentang kita yang baik-baik, enak kedengarannya. Pak Haji Ano sih, jangan kata. Dia kalau urusan sedekah nomor 1. Pak Haji Wani sih kalau udah urusan berbagi nomor 1. Saya kenal banget beliau nih, bener banget Masya Allah. Waktu saya jalan-jalan sama beliau ke Anyer, tukang pete diborong. Beneran. Pak Haji, buat apaan sih pete banyak banget? Orang mah beli pete mah segabung doang. Jadi kalau ada truk-truknya nih, gue mau bagiin saudara gua, gue mau bagiin anak gua, gue mau bagiin cucu gua, gue mau bagiin tetangga gua. Maka tetangganya, cucunya, kerabatnya, anak-anaknya, saudaranya mengetahui kebaikan beliau akan cerita tuh, abang sih, baba sih, kebaikannya luar biasa. Tuh kita kudu begitu. Jangan ketika kita meninggal dunia orang banyak bersyukur, bagus dia kagak ada. Kalau ada dia masjid hancur. Bagus dia kagak ada. Kalau ada dia uang amal ditilep. Masjid mana yang begitu? Bagus dia udah nggak ada. Kalau dia ada masjid dikunci terus. Jadilah cerita baik buat generasi selanjutnya setelah kita. Kalau masalah meninggal dunia, siapapun pasti meninggal. Mau tua mau muda, betul. Mau Pak Haji ataupun Bu Haji meninggal. Ustadz meninggal, betul nggak? Pak Haji meninggal. Bang Alam, saya, gue semangat banget. Meninggal. Maka, jam berapa nih?
Sampai jam berapa Om? Om, sampai jam berapa sih? Tunggu saja. Nih Om Edi ini guru saya, jujur aja Om Edi ini guru saya. Dulu ketika saya masih remaja, beliau yang didik remaja Istiqomah. Keluar tuh namanya IRMI, Ikatan Remaja Masjid atau Musola Al Istiqomah. Beliau pembinanya. Anak beliau kawan saya, Bang Joni. Ada Bang Joni anak? Ada Bang Joni. Guru saya, termasuk urusan bulu tangkis juga guru saya nih. Jadi Al Ustad ini namanya. Tapi bagian bulu tangkis. Kalau urusan mati mah kita udah pasti mati. Tapi bagaimana kita berkreasi semasa hidup agar setelah mati kita meninggalkan cerita yang baik. Makanya ada sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Al-Hikam Muhammadiyah. Diceritakan bagaimana malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah SAW memberikan wasiat beberapa hal. Yang wasiat itu juga bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa kata malaikat Jibril? Isma kita fa'innaka mayitun. Hei manusia, hiduplah di muka bumi sebagaimana yang kamu mau. Lo mau jadi apa kek terserah. Mau jadi ahli ibadah silahkan. Mau jadi ahli maksiat silahkan. Mau jadi orang baik silahkan. Mau jadi biang kerok kek silahkan. Mau rajin sholat bagus. Mau ninggalin sholat silahkan. Mau puasa bagus, ninggalin puasa silahkan. Mau jadi orang yang bermanfaat bagus. Mau jadi orang beragajulan silahkan. Mau nyenengin orang bagus. Mau jadi orang yang nyusahin orang lain silahkan. Tapi ingat, fa'innaka mayitun. Lu semua, di bahasa kasarnya, bakalan mati. Bakalan mampus semuanya. Nggak peduli. Kan Ustadz dari Sulaiman tuh ada janjiannya deh. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat jelata mati pak semua. Raja aja mati apalagi ente. Mati semua. Dan ketika kita meninggal dunia, urusan belum selesai, itu masalahnya. Kalau ketika meninggal dunia urusan selesai sih ya beres, enak. Ketika hidup belagu-lagu, mabok doyan, judi doyan. Judi yang langsung doyan, yang online juga doyan. Ada yang doyan judi online sini? Bang, ada yang doyan judi online? Kok bapak-bapak mah gak ngerti, Baji juga gak ngerti, Mbak. Anak muda sekarang. Anak muda, dewasa, ngumpul di pinggir jalan, megang HP, hati-hati, judi online tuh. Judi silahkan, kalau mau judi dah. Mau mabok dah. Mau susah dah. Fa'inna mayitun, fa'innaka mayitun, ente bakalan mati. Dan setelah meninggal dunia, urusan belum selesai. Maka dikatakan sebuah riwayat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika lewati banyak kuburan beliau menangis. Lalu ditanya oleh para sahabatnya, "Wahai Sayyidina Utsman bin Affan, kenapa engkau menangis?" Beliau berkata, "Aku teringat sabda baginda Rasulullah SAW bahwasanya yang namanya kuburan, tempat beristirahatnya orang meninggal dunia adalah akhiru manzilin min manazilid dunya wa awwalu manzilin min manazilil akhirah." Yang namanya kuburan, proses kematian adalah fase tempat terakhir dalam perjalanan hidup manusia di dunia. Sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, selagu apapun kita, akhir perjalanan kita meninggal dunia, selesai. Itu untuk urusan dunia. Tapi untuk urusan akhirat, wa huwa awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kematian, pemakaman adalah fase tempat pertama menuju kehidupan akhirat nanti. Kalau kalian selamat di kematian, kalian selamat di pemakaman, maka yang setelahnya, proses sesudahnya, bikin
mungkin lebih aman, nyaman, gampang, mudah. Tapi siapa yang celaka dalam proses kematiannya, binasa dalam pemakamannya, mendapatkan azab kubur, siksa kubur, maka yang setelahnya jauh lebih dahsyat, maka yang setelahnya jauh lebih berat, maka yang setelahnya, gua kira tema kalau semangat kan keringanan udah basah bocor manis gak ada bercanda. Emang begitu Pak, saya gampang keringetan. Kalau ceramah teriak-teriak, nama ceramahnya belum makan. sehat Nanti habis isi majlis talim di Santa Cikajang sama Bang Ojan, dia bilang Bang Ojan udah langsung berangkat aja, udah makan dulu Ustaz, makannya di sono aja. Ya kali gitu, ada makan kali gitu. Bercanda Om ini bercanda. Ketika manusia meninggal dunia, oke, urusan dunianya selesai. Oke, urusan dunianya berakhir. Tapi ingat, itu adalah urusan pertama kita menuju kehidupan akhirat yang panjang dan abadi. Dan nasib manusia di lubang kubur tergantung amal perbuatan, bukan tergantung berteman sama siapa. Jangan terbawa aliran-aliran sesat, Pak. Ini zaman sekarang lagi edan. Saya kasih tahu deh tuh. Tuh di YouTube, di medsos, di TikTok, ada orang namanya Mama Gupron, saya sebutin namanya. Kenapa? Karena ini sesat. Boleh saya sebutin namanya. Dia bilang, kalau ikut dengan ngaji sama saya, pokoknya urusan dengan malaikat munkar dan nakir tahu beres, saya tanggung jawab. Beneran. Itu yang wamakoli. Itu ajaran dari mana itu? Kalau bisa begitu mah enak banget. Ngaji aja sama dia. Pokoknya urusan sama malaikat Jibril, urusan aing katanya. Udah video call sama Allah. Lihat, video call sama Allah. Lu tahu nomor telepon Allah dari mana? Awas, hati-hati. Yang bisa menyelamatkan kita ketika di dalam kubur, pertama adalah amal kita, yang kedua doa dari keluarga, sahabat dan kerabat. Maka nih acara tahlil di kampung kita 7 hari, 15 hari, 40 hari, hakikatnya adalah mendoakan yang sudah meninggal dunia agar mereka mendapatkan syafaat dari doa-doa kita di alam kuburnya. Maka orang kampung kita dulu, waktu saya masih zaman kecil-kecilan, itu kalau arwahan ada yang full 40 hari itu. Full 40 hari nggak berhenti. Beneran. Kok tahu? Bapak saya tukang ngaji kubur. Gue sering ngikut. Baik kalau ada yang meninggal dunia, ada innalillah, ada alhamdulillah juga. Innalillahi wa Haji Ano meninggal dunia, innalillahi, tapi dalam hati alhamdulillah. Udah lama emang gak makan daging. Ya kalau arwahan kan hari pertama ada nasi bugana itu benar. Iya. Nasi bugana pakai ayam kampung. Makan daging kita urusan. Hari ketiga bubur. Tahu nih ini ketiga di bubur bukan di sini. Dulu ceritanya begitu dulu. Ya saya sering ikut orang tua saya tuh. Hari ke-7 nasi lagi tuh, berkat lagi tuh. Gak ada berkat tembakau dulu mah. Adanya berkat nasi. Dulu saya mah cerita dulu bukan sekarang. Jangan disama-samain. Ada serondeng yang pakai timun segala macam. Terus saya dulu berebut berkat sama Bang Alam dulu tuh. Jadi acara kayak gini nolongin yang dalam kubur. Kenapa? Yang dalam kubur udah nggak bisa beramal. Yang dalam kubur udah nggak bisa sholat. Yang dalam kubur udah nggak bisa sedekah. Yang di dalam kubur udah nggak bisa hadir majlis talim. Yang masih hidup nolongin, doain. Maka kalau kita tahu yang di dalam kubur udah nggak bisa ibadah, nih kita yang masih pada hidup, jangan males-males ibadah. Lu tahlilan doang rajin. Bilang sholat ogah-ogahan. Tahlilan paling depan, majlis taklim ngumpet.
Tahlilan paling depan dekat ustaz. La ilaha illallah. Giliran majlis taklim di belakang ngobrol lagi. Bukan mengalah, bukan. Kalau mau beramal sekarang, sebelum badan kita terbujur kaku. Kalau mau ke masjid sekarang, sebelum malaikat mencabut nyawa datang ke tempat kita. Ayo, yang seger-seger, yang muda-muda, masjid musola dekat dan lingkungan. Di sini ada Masjid At-Taqwa, ada Al Istiqomah. Mohon maaf, nih Mbak Jiwani, Baba Hasan, tuh subuh-subuh belum ajan udah datang. Subuh belum ajan udah nyampe. Kadang beliau yang ajan. Tuh sama Bang Mawar juga tuh. Yang remakol. Yang muda kemana? Ayo dah. Kalau mau beramal sekarang, mau cerita yang baik bikin sekarang. Yang kedua, pesan malaikat Jibril, wahbib masita fa innaka mufariko. Ketika hidup di dunia, mau senang sama apapun, senang dah. Tapi ingat, apa yang kamu cintai, kamu sayangi, kamu senangi akan pisah dengannya. Mau senang sama istri, monggo. Sayang sama suami, silahkan. Sayang, cinta sama harta, silahkan. Sayang, cinta sama anak, silahkan. Sayang, cinta sama pekerjaan, silahkan. Cinta sama harta kita, cinta sama rumah kita, cinta sama motor kita, mobil kita, senang sama peliharaan kita. Senang sama kita punya burung-burung tuh, silahkan. Fa'inna kamu pariko. Tapi semuanya itu bakal kalian tinggalkan. Maksudnya apa? Jangan sampai cinta kalian kepada istri, sayang kalian kepada suami, cinta sayang kalian kepada anak, cinta dan sayang kalian kepada harta benda, kekayaan, membuat kalian lupa kepada Allah. Karena kalau itu kalian lakukan, sesal di kemudian hari. Ada kadang orang gara-gara kerjaannya dia rela ninggalin perintah Allah. Kerja sibuk banget sampai ninggalin sholat Jumat. Kerja sibuk banget sampai kagak puasa. Itu namanya cinta kita mengalahkan cinta kita kepada Allah. Padahal tuh harta, tuh kekayaan, tuh rumah, kalau kita meninggal dunia kita nggak bawa. Nggak bawa. Ini rumah bagus, indah kita tempatin, kita hias, bocor kita tambal, mau lebaran kita cat, kurang nyaman kita pakein AC. Pas meninggal dunia, atuh nggak ada yang kita bawa. Kita cuman pakai pakaian kain kapan berlapis 3 ataupun berlapis 5. Kendaraan kita yang cakep, misalnya Kalia, Agia, Innova. Motor kita yang bagus misalnya ADP, PCX milik hamba Allah, NMAX misalnya. Itu gak bakal kita bawa. Yang kita gunakan adalah kain kapan, yang kita naiki adalah kurung batang. Masuk ke dalamnya, ke dalam lubang kubur, semuanya gak ada yang kita bawa. Mubariku berpisah dengan kita. Lalu buat apa kita mati-matian sampai melupakan Allah? Kita mati-matian ninggalin sholat, ninggalin puasa, ngumpulin harta benda untuk sesuatu yang enggak kita bawa ketika meninggal dunia. Ada orang gila ngumpulin harta doyan banget. Dari rupiah ke rupiah dikumpulin semuanya. Dia sayang-sayang banget tuh hartanya. Meninggal dunia, sedekah datang, dia enggak sedekah. Ngurban datang, dia enggak ngurban. Zakat datang, dia enggak zakat. Semuanya dikumpulin. Harapan dia bakal tertolong oleh hartanya. Tapi ketika meninggal dunia, itu enggak bermanfaat buat dirinya. Maka Pak, punya simpenan? Yang benar. Punya simpenan? Gue bilangin bini lu nih. Punya Ustaz simpenan harta, jangan terlalu sayang-sayang banget Pak sama harta. Kumpulin boleh, datangnya waktu sedekah. Kumpulin boleh, datangnya waktu zakat.
Zakat. Kalau kita kumpulin doang, kita meninggal dunia, anak kita yang bakal memanfaatkannya. Yang ketiga, udah mau jam 9 soalnya. Saya tahu bapak-bapak udah habis maghrib, berangkat belum pulang-pulang. Ininya udah ngelongokin, mana nih laki saya? Apa dia nyasar? Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bih. Di dunia lu mau ngamal berbuat kayak gimana terserah. Terserah. Mau rajin sholat silakan, terserah dah pokoknya. Tapi ingat, apa yang kita lakukan itu semua madziyun bih, akan dibalas oleh Allah. Mau kejahatan, mau kebaikan, terserah. Mau benci sama tetangga, silakan. Nggak akur sama saudara, silahkan. Mau jadi orang pelit, silahkan. Tapi apa yang kita lakukan madziyun bih. Maka dalam surat Al-Zalzalah Allah ingatkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Siapa orang yang beramal kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan, mungkin orang lain nggak tahu, dia sembunyikan amalnya, Allah akan perlihatkan balasannya. Tapi sebaliknya, kemaksiatan yang kalian lakukan, kecil itu kemaksiatan, orang lain nggak tahu, sembunyi-sembunyi kalian melakukan kemaksiatan itu, jangankan tetangga, istri, anak juga nggak tahu, tapi Allah Maha tahu, Allah akan perlihatkan balasannya. Maka ingat sebagai terakhir, apa yang terdapat dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca. Ini kan, ini tampang-tampang doyan ngaji nih. Tampang-tampang kalau malam Jumat baca Yasin, baca Kahfi kan. Tadi di masjid pada baca Kahfi kan. Lihat, Allah peringatkan tuh, gambaran bagi orang-orang yang suka berbuat maksiat. Tatkala melihat amal perbuatannya tertera dalam kitab catatan amal, qalu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Bagaimana orang-orang yang berlaku maksiat, takut wajahnya, merengket dia punya dirinya, pucat wajahnya karena melihat catatan amal perbuatannya. Seraya berkata, ya Rob, celaka kami sekarang. Kenapa? Apa yang dulu kami lakukan di dunia, semua tertara di kitab ini, di catatan amal ini. Nggak ada yang luput. Yang kecil maupun yang besar ada semua. Maka penyesalan saat itu nggak berarti. Mumpung masih hidup, mumpung masih bisa beramal, ayo dah, yang salah kita kurangin, maksiat kita tinggalin, banyakin tobat, banyakin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nggak pantas saya berlama-lama karena udah ngocor ini keringetnya. Ente sih enak timbang duduk sambil minum. Saya belum minum acan, baru mau minum udah jeruk nama Ustaz Patoni tadi. Masya Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan baca doa, awali dengan surat Fatihah. Khusus banget, semoga almarhumah Ibu Marfuah binti Haji Madali, Allah ampuni segala dosa dan kesalahan. Allah terima amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Kuncinya nih buat Om Edi dan juga anak-anak. Buat Om Edi, ridoin, ikhlasin ibunda, karena hanya dengan ridho dari suami, seorang istri melenggang ke surga dengan baik. Amin. Anak-anaknya, Bang Joni, ada lagi siapa? Iya, itu kan teman saya juga tuh dulu dikirim itu, saya ingat tuh. Ya, doain tuh orang tua kita. Dengan doa anak, insya Allah beliau di akhirat mendapatkan kebahagiaan. Biniyatil qabul, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bihaqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa unsana wa dzakarina wa saghirina wa kabirina. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahya al-islam. Amin. Wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi
wadkhuli jannati wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.